umpan sepak pojok Firman Utina yang tidak sempurna tadi. Sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Ya, tendangan yang kurang. Dan sebuah tekanan coba dibuat anak-anak Laskar Wongkito. Mahia di Panggabean, tembakan langsung melenceng jauh dari target tadi. Upaya kaki kiri dari Mahia di Panggabean. Ya, sangat jarang kita lihat tembakan dari luar kotak penalti Ya. yang dilancarkan oleh para pemain Sriwijaya. Sepertinya memang inisiatif yang baik tadi dari Mahyadi untuk memecahkan kebuntuan, namun tendangannya masih jauh dari sasaran. Sebuah upaya dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Mahia Panggabean. Sebuah crossing ditujukan kepada Jams, terbebas dari ruang yang cukup terbuka tadi. Emri Tuan. Ya, sundulan yang sebetulnya sudah tepat. Namun posisi dari M. Sabani kembali juga dalam posisi yang sangat tepat untuk menaklukkan bola. Andai saja M. Ridwan mendapatkan celah untuk mengirimkan umpan kepada Kayamba, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Tapi sepertinya M. Ridwan memutuskan untuk langsung melakukan heading ke mulut gawang. Di sana justru sudah ditunggu dengan sangat enak. Terlepas dari kontrol Firman Utina tadi. Bukan pelanggaran dari Siswanto. Play on tadi. Walaupun terjadi kontak dengan Abdul Faisal. Abdul Faisal banyak berduel dengan para pemain Sriwijaya FC. Di babak pertama tadi mendapatkan sikutan dari Ahmad Juprianto. Dan kali ini sebuah kontak terjadi dengan sangat cerdik tadi Kikemba Gams. Dan beruntung sebuah recovery yang juga sangat apik dari Yung Song Lee yang lagi-lagi menunjukkan kualitasnya sebagai center back yang sangat handal dan begitu taktis. Walaupun tidak memiliki postur tubuh yang ideal sebagai seorang center back. Cukup unik memang melihat pemain yang bertubuh mungil justru ditempatkan sebagai pemain center back. Ini kita lihat bagaimana sebuah kesempatan. Di sini mestinya Siswanto bisa langsung melakukan first time shoot ya. Tapi dia memilih untuk sangat sulit bagi Ihwani Hasanuddin, dikepung oleh 3 pemain Sriwijaya dan lagi-lagi covering yang sangat baik dari para gelandang bertahan Sriwijaya FC baik Ponario maupun Ahmad Juprianto. Begitu luar biasa sehingga memberikan ketenangan kepada 2 center back Sriwijaya FC. kita lihat, dia. ya ada M. Ridwan di sana. Ya. Andai saja Kayamba bisa lebih sabar mencari pergerakan rekannya, terbebas kali ini Ponario Astaman. Sayang sekali masih terlepas Firman Utina. Dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Walaupun terjadi kontak dengan Bani, bukan sebuah pelanggaran tadi. Ya, sebuah umpan yang imajinatif sebetulnya diberikan kepada Firman, namun Firman kalah cepat. Siswanto tadi. Pelanggaran Ponario Astaman terhadap Ali. Iya, dengan kaki yang terbuka tadi. Iya, sebetulnya memang tidak ada korban. Bakar terhalang wasit. Kesempatan bagi Firman Utina untuk mengambil tekanan. Firman Utina! Luar biasa dan sangat brilian. Upaya dari Firman Utina menciptakan gol ketiga dan lagi aksi selebrasi yang luar biasa. Jeger 3-0 Sriwijaya FC unggul atas tim PSAP Sigli. Iya, memang tidak lepas dari andil dalam tanda petik wasit yang tadi tidak sengaja menyentuh bola sehingga akhirnya Sriwijaya kembali mendapatkan bola possession dan sana Firman membayarnya kesalahan umpan tadi kemudian menjadi gol lewat aksinya yang cukup brilian saya kira di kotak penalti melewati seorang pemain. Kita bisa lihat nanti dalam replaynya. Momen yang tidak menguntungkan bagi tim PSAP Sigli. Wasit Torik memberikan sentuhan terhadap bola tadi, melepaskan Firman Utina dengan kaki luar. Finishing yang sangat sempurna dan begitu jenius membuat melewati Jamie Coyne tadi, namun sangat cepat membaca ancaman Ferry Rotinsulu. Ya, hal yang sangat tidak perlu dari seorang Sekou Kamara, tidak jelas tadi. Apa maksudnya ketika bola dalam penguasaan Ferry Rotinsulu? Sudah hancur berantakan nampaknya strategi dari pelatih Jesse Mustamu.
Dengan apa yang terlihat di lapangan, kita lihat penguasaan dipegang penuh oleh Ferry. Dan mencoba bermain rugby nampaknya Sekou Kamara. Ya, saya kira Sigli, Indra, lagi-lagi sangat sempurna cara bertahan dari Thierry Gattuso, kita lihat. Dengan berpindahnya Wook Jin Yu menuju Persita Raja Ampat, nampaknya opsi set piece juga hilang dari kesebelasan PSAP Sigli. Mereka memilih opsi untuk menukar Wook Jin Yu dengan Jeon Sung Ha. Yang pada putaran pertama pun belum ada perbaikan. Masuknya Bani diharapkan memperbaiki kinerja di lini pertahanan, namun belum bisa, dan terlepas kali ini Sekou Kamara. Apakah terjadi sebuah penalti? Ya, betul sekali, hadiah penalti nampaknya diberikan ataupun pelanggaran. Masih melihat tentunya apa yang diputuskan oleh wasit. Ya, penalti setelah kontak antara Ferry dengan Sekou Kamara. ya, Ferry tampaknya mengalami pendarahan di bibir karena benturan tadi dengan Sekou Kamara. Ya, Kita masih menunggu apa yang sesungguhnya terjadi. kontrol dari Sekou Kamara tadi melewati Thierry Gattuso. Dan ini dia kontak antara Ferry dengan Sekou. Ya, sejujurnya ini masih 50-50 ya. Kalau Ya. kita lihat posisi dari Ferry Sulu juga tidak salah karena dia menghadap bola dan Ya, namun ada sebuah gangguan mungkin terhadap laju seorang Sekou Kamara sehingga wasit Torik langsung memberikan hadiah penalti. Sang juara bertahan Indonesia Super League. Sebuah partai yang memang wajib dimenangkan oleh Sriwijaya FC, mengingat Persipura akan kembali pulang menuju Jayapura di 2 pertandingan penting yang harus mereka menangkan tentunya. Peluang set piece akan dihadapi oleh Firman Utina yang tampil sangat baik pada malam hari ini. Sefia Hadi. Ada 3-4 pemain Sriwijaya FC termasuk Rizky Novriansyah. Firman Utina kirimkan umpan yang cukup berbahaya dan terlepas. Sayang sekali Ahmad Juprianto ataupun Ridwan tadi. Ridwan nampaknya yang melepaskan tembakan langsung yang masih meninggi di atas gawang dari Syahbani. ya hampir saja gol keempat disasar tadi oleh M. Ridwan di menit-menit terakhir atau 5 menit terakhir, berawal dari bola rebound, tendangan Firman Utina, dan sudah 3 kali dalam posisi seperti ini pemain-pemain Sriwijaya selalu saja melakukan tendangan yang jauh di atas mistar. Kita lihat sebelumnya ada Kayamba, kemudian Siswanto, dan kali ini giliran M. Ridwan. Wah, Ikhwani Hasanuddin cutback yang sangat baik. Hampir saja berbuah gol kedua bagi mereka. Sekou Kamara, terlepas kali ini Sekou Kamara. Bola masih berada di gawang Ferry Sayuti. Dan nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Sayuti karena Ferry sudah menguasai bola dengan 2 tangan nampaknya. Iya, kita lihat agak kocar-kacir itu pertahanan dari Sriwijaya. Dan menarik melihat bagaimana Ferry Sulu harus mengais-ngais bola dari kaki para pemain PSAP Sigli yang begitu leluasa berputar-putar di kotak kecil dari pertahanan ataupun juga 16 box dari Sriwijaya. Kita lihat begitu sulitnya Laskar Wongkito mengamankan kotak penalti mereka dari ancaman Sekou Kamara. Seftia Hadi tadi gagal melakukan blocking, dan ini dia. Nampaknya 2 tangan ya, 2 tangan dari Ferry tadi sudah menguasai bola sehingga ini dilihat oleh Torik sebagai sebuah pelanggaran dari Sayuti. Masuknya Sayuti dan juga Jeon Sunghwa sedikit banyak menambah dimensi penyerangan bagi PSAP Sigli. Namun nampaknya sudah sedikit terlambat karena mereka masuk dalam keadaan tertinggal 3 gol tadi. ya, sebetulnya mereka saat ini sudah lepas ya dari pressure mental PSAP Sigli karena mereka sudah merasa tidak ada lagi hope ataupun harapan untuk bisa menyamakan kedudukan, maka mereka lebih berani bermain terbuka, menikmati pertandingan sehingga mereka terlihat lebih agresif di menit-menit akhir pertandingan ini. M. Sobran masuk menggantikan Ridwan. Ferry Sulu masih mengalami kendala nampaknya, belum bisa melanjutkan pertandingan. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Sayuti.
Apakah dua tangan dari Ferry? Ya, itu dia, dua tangan dari Ferry sudah menguasai penuh bola tadi.